Teman serumah sewa baru itu cantik sampai mematikan. Tapi dia punya kebiasaan yang mematikan. Dia tidur sambil berjalan, cuma pakai piyama. Aku sudah melihat kecantikan dia selama 2 bulan. Kepo sama tubuhnya. Kepo sampai air liur mengalir. Tapi terus tidak berani menggapainya. Sampai aku melihat komentar mengalir. Gadis utama pura-pura tidur mengembara selama 2 bulan. Kenapa si pria belum ada tindakan? Gadis utama hampir membeku. Pria? Kamu kan harus menyentuh. Gadis utama mencintai pria dengan sepenuh hati. Pria itu hanya mencintai keripik. Anshiu suka saat aku pura-pura tidur mengembara menggoda dia. Kalau kamu bilang begitu, aku bakal beneran melakukannya. Ini adalah kali ke-9 Anshiu tidur mengembara. Setengah menutup mata, ekspresi tenang. Berjalan mengelilingi ruang tamu 1 putaran, 2 putaran. Membuatku melamun. Tapi jangan lihat yang tidak pantas. Jangan lihat yang tidak pantas. Aku bersembunyi di sofa, sambil mengucapkan mantra kebersihan hati. Sambil mengintip seperti pencuri. Dengan susah payah menahan dorongan. Berbalik arah. Tiba-tiba muncul satu baris komentar di depan mata. Gadis utama hampir membeku. Pria malah harus menyentuh. Apa itu? Gadis dan pria menyentuh apa? Menyentuh kecantikan? Aku berkedip cepat beberapa kali. Curiga karena kerja lembur terlalu lelah. Muncul halusinasi. Atau karena terlalu banyak makan keripik. Keracunan bahan tambahan. Tapi ketika aku membuka mata lagi, kalimat itu tidak menghilang. Lalu muncul beberapa baris lagi di bawahnya. Pura-pura tidur mengembara menggoda selama 2 bulan. Gadis utama merasa tersinggung. Tapi gadis utama tidak berkata. Gadis utama hampir telanjang. Pria? Kamu kan harus melakukannya. Aku benar-benar kebingungan. Aku mengenal semua huruf di depan mata meskipun dipisah. Namun ketika digabungkan, itu membuatku tidak percaya. Setiap malam, mimpi mengganggu Anshiu itu ternyata dipura-pura. Tujuannya adalah menggoda aku. Dia suka aku. Hatiku pertama kali terkejut, lalu sangat bersemangat. Aku melihat layar depan yang dipenuhi spam gila. Komentar bulet yang menyesal tidak menjadi kuat. Protagonis, ayo naik, cepat naik. Aku akan mengirimkan roket besar untukmu. Muncul tanpa kontrol. Jika dia memang berpura-pura, maka aku benar-benar naik. Aku menatap ke tengah ruang tamu. Wanita yang menutup mata dengan wajah dingin di bawah lampu. Kulitnya yang pucat dingin kini berubah total. Aku menelan ludah. Sangat menggodanya. Ingin menyentuh. Sangat menginginkannya. 2 bulan yang lalu, saudaraku yang tidak dapat diandalkan pergi jauh demi cinta. Meninggalkan aku gemetar menghadapi sewa tinggi. Saat aku berencana pindah, pemilik rumah, Pak Zhang, merekomendasikan teman sekamar baru. Dia juga mengirim foto teman sekamar baru, Anshiu. Wanita di layar memakai gaun putih sederhana. Proporsi tubuhnya sempurna. Cantik sampai membuat orang lemah. Ditambah rekomendasi kuat dari Pak Zhang. Aku menatap foto itu. Otakku bergetar. Aku langsung mengucapkan, baik, dia saja. Tinggal satu atap dengan wanita cantik level ini. Bahkan hanya untuk memanjakan mata, sudah sepadan. Namun kenyataan sangat kejam. Teman sekamar baru, Anshiu, benar-benar masuk dengan dingin. Hari itu dia menyeret 2 koper yang tampak sangat mahal. Tanpa ekspresi, sangat menekan. Aku menumpuk senyum paling antusias untuk menyambutnya. Halo Nona An, aku Ye Shuang. Mulai sekarang, tolong perhatikan dia. Dia hanya melirikku dengan tenang. Lalu tidak ada kelanjutan. Dia setiap hari tidak berubah sama sekali. Keluar jam 8, harus pulang sebelum jam 7 malam. Sesampainya di rumah, langsung masuk ke kamar utama miliknya. Jarang menginjak area umum. Seakan-akan aku ini hanyalah manusia hidup. Hanya udara. Tidak ada percikan cinta seperti dalam novel romantis. Saudaraku yang meninggalkanku, Guyan, mengejek. Kamu tidak bisa. Ya, bahkan hidup di satu atap saja tidak bisa diatasi. Aku ingin membantah, tapi terasa sangat tak berdaya. Sampai suatu malam keluar mencari makan. Menemukan Anshiu ternyata sedang tidur berjalan. Dan bukan kebetulan, melainkan setiap beberapa hari, dia memberikan hadiah di tengah malam. Seperti yang terjadi sekarang di depan mata. Mengenakan piyama, berdiri di bawah cahaya redup, memancarkan daya tarik, membuat hati berdebar, mendorong orang berbuat kejahatan. Tapi kalau tidak berhasil, akan masuk penjara. Apakah kamu sudah benar-benar memikirkannya? Bagaimana kalau komentar mengelabui kamu? Suara kecil rasional dalam kepalaku menarikku kembali ke kenyataan. Ye Shuang, sadar sedikit. Ini tidur berjalan. Ini penyakit. Ini kecelakaan. Menyelinap melihat orang lain tidur berjalan sambil menginginkan tubuhnya. Ini adalah persiapan kejahatan. Di mana moralmu? Batas moralnya di mana? Sosok jahat lain berteriak gila. Ye Shuang melihat dan menyentuh. Biasanya ingin menyentuh tapi tidak bisa. Kesempatan ini sangat langka. 2 suara kecil di kepalaku berdebar. Ditambah lagi komentar yang memperburuk situasi. Mantan istri begitu suci? Tidak heran protagonis wanita di akhir menjadi gelap dan menyimpang karena cinta. Ternyata tokoh utama pria begitu lambat. Kalau bayar, tunjukkan padaku. Aku tidak terima ini. Pada akhirnya nafsu menguasai. Aku berjalan ke samping Anshiu yang seperti hantu mengembara. Dengan tekad bulat, aku meraih dan menyentuhnya. Sangat menakjubkan. Aku mengangkat kepala, melihat ekspresi wajah Anshiu tidak berubah sama sekali. Seolah-olah dia benar-benar sedang tidur mengambang. Aku benar-benar tenang. Setelah itu, moralku berjuang sedikit. Lalu aku terpengaruh oleh komentar-komentar yang memenuhi layar. Bagaimanapun, Anshiu sedang tidur mengambang. Jika memang benar, dia tidak akan tahu. Jika itu palsu, maka dosa bukan pada diriku sampai titik ini. Tanganku mulai menjadi lebih agresif. Saat aku hampir berhasil, Anshiu tiba-tiba berbalik. Kemudian dia berjalan langkah demi langkah dengan cepat dan mekanis kembali ke kamarnya. Krek, pintu tertutup. Komentar-komentar berduka. Protagonis, kenapa kamu melarikan diri di tengah pertarungan? Di saat krusial, kamu gagal. Pria utama,
Jangan marah. Telinga protagonis memerah. Aku melihat protagonis menjadi malu. Aku terkulai di sofa, menutupi wajahku yang panas. Detak jantungku berdegup kencang secara berlebihan. Aku bukan orang bodoh. Jelas terlihat bahwa An Xiu memang berpura-pura. Aku sangat mengerti keadaan tidurnya yang mengambang. Hari ini kembali ke kamar lebih awal daripada biasanya. Di dunia ini tidak ada hal seaneh ini. Aku mengambil bantal peluk di sebelah, menyelamkan kepalaku ke dalamnya. Selesai? Night Frost. Kau selesai. Besok? Bagaimana aku bisa lagi menghadap orang? Tapi An Xiu diam-diam menyukainya dan masih berpura-pura tidur mengambang. Sebagai seorang pecandu konten berwarna, protagonis tidak punya muka untuk dihadapi orang. Mungkin dia malu. Juga mungkin dia. Pikiranku berputar cepat. Dalam satu malam, aku menyesuaikan mentalku. Keesokan harinya, dengan penuh percaya diri, aku membuka pintu kamar. An Xiu sedang berada di ruang tamu, mengenakan gaun, ekspresi dingin. Lihat aku keluar. Dia hanya mengangguk pelan sebagai isyarat. Lalu dia tidak berkata apa-apa, berbalik kepala, seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi semalam. Komentar melontarkan tawa. Tokoh utama perempuan memang sangat licik, tidak mau berakting. Sayang sekali. Aku juga jadi tertarik, ingin menggodanya, ingin melihat saat tidur berjalan terungkap. Bagaimana ekspresinya? Jadi aku mengambil segelas air, secara sukarela memberikannya kepadanya. Semalam aku tidur berjalan. Kamu mencuri makan satu bungkus keripikku. Pasti kamu haus, kan? An Xiu terdiam sejenak, namun dia cepat menyesuaikan ekspresinya. Dengan tenang dia menjawab, maaf. Aku segera mengulurkan tangan untuk mengambil gelas air. Namun aku memanfaatkan kesempatan itu untuk menyentuh tangan An Xiu sebentar. Ekspresi di wajahnya hampir tak bisa dipertahankan. Aku dengan santai melontarkan satu kalimat. Aku sangat puas dengan kompensasi ini. Nafas wanita itu terhenti sejenak. Aku bisa mendengar detak jantungnya yang keras, dan telinganya memerah. Komentar berteriak gila. Tokoh utama pria berdiri. Akhirnya akan masuk ke bagian utama. Pria itu cepat maju. Langsung menanyakan apakah kamu tertarik padaku. Aku mengerutkan bibir. Terlalu langsung jadi tidak menarik. Dia berpura-pura. Aku juga berpura-pura. Barulah itu menyenangkan. Ternyata seperti yang kuperkirakan. An Xiu masih berpura-pura. Dia mengerutkan bibirnya dengan erat. Meneguk air. Menekan kegelisahan dalam hati. Kemudian dengan mata menunduk, suara serak, dia melontarkan satu kalimat. Kalau begitu, aku dulu pergi. Lalu berbalik ingin pergi. Aku tersenyum lembut. Kalau begitu, aku tunggu kamu kembali malam ini. Terdengar suara pung yang keras. An Xiu menabrak sudut meja, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lari keluar sambil membuka pintu. Komentar-komentar berderet-deret menertawakan dengan senang hati. Setelah saya sedikit merenungkannya, saya juga mengikutinya segera keluar rumah, pergi ke kantor untuk menghasilkan sedikit uang saku. Di sela-sela kerja, An Xiu mengirim pesan. Ye Shuang, rasa keripik apa yang kamu suka? Silakan sebutkan apa saja. Saya mengangkat kepala dan melirik posisi atasan, mengambil ponsel dan membalas dengan rasa paimon. Tentu saja yang tidak ada kemasannya. Rasa asli, lebih suka. An Xiu tidak mengerti, mengirim emotikon kebingungan. Bagaimana bisa keripik tidak ada kemasannya? Saya tertawa, langsung mengetik. Kamu tebak. An Xiu diam. Orang-orang di komentar jelas berpikir lebih cepat daripada An Xiu. Benar-benar tak terbayangkan. Apa itu keripik? Sulit sekali menebaknya. Katakan saja langsung. Aku yang polos tidak mengerti. Tak lama kemudian, An Xiu tampaknya juga menebak. Di atas terus menunjukkan, sedang mengetik. Tapi lama tidak ada pesan yang datang. Saya berbuat baik. Saya membantunya keluar dari kebingungan. Silakan saja. Apapun yang kamu beli, saya suka. Detik berikutnya dia patuh membalas dengan kata, setelah mengirimnya. Entah kenapa saya merasa percakapan ini agak cheesy. Jadi saya tertawa dengan canggung. Rekan di sebelah menertawakan sambil memotret foto jelek saya. Lalu mengancam. 1 bungkus keripik. Saya dengan murah hati melemparkannya. 2 bungkus. Rekan memeluk keripik dengan mata terbelalak berseru. Apakah kamu terkena kutukan atau menang hadiah? Saya tersenyum tipis, mengangguk dan berkata, baik wanita maupun keripik akan memiliki. Begitu pulang kerja, sampai di rumah, wanita dan keripik sudah menunggu lama. An Xiu duduk tegak di sofa, membolak-balik dokumen di tangannya. Meja kopi di depan sofa penuh dengan berbagai rasa keripik. 2 kantong besar penuh. Aku mengacak-acaknya secara sembarangan. 1 kantong berisi merek murah yang biasa aku suka makan. Kantong lainnya berisi keripik impor mahal yang harganya ratusan per bungkus. Aku sudah lama mengidam-idamkannya, tapi dompetku tipis. An Xiu berkata pelan, aku tidak tahu apa yang kamu suka, jadi kupilih semuanya sedikit. Ini disebut sedikit. Aku tidak berani setuju, tapi aku terima semuanya. Langsung membuka 1 bungkus, mengambil 1 keripik, sengaja mengayunkannya di depan An Xiu. Coba-coba. An Xiu mengangkat mata dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Namun ia menghindar dengan lincah, meletakkan keripik dengan lembut di bibirnya sambil membuka mulut. Otot alis An Xiu bergetar sedikit tanpa terlihat, tapi ia tetap membuka mulut perlahan. Saat menggigit keripik, bibirnya menyentuh ujung jariku. Bagus, bukan hanya keinginanku semata. Komentar-komentar di layar mengungkapkan, gaya gambarnya berubah bagaimana? Bukankah itu protagonis wanita yang gelap dan gila? Itu adegan penahanan selanjutnya. Tapi protagonis wanita sangat patuh di depan protagonis pria. Kena. Tapi tetap menantikan segmen cinta gila selanjutnya. Aku menganggap komentar itu hanya hayalan. Lagi pula alur cerita sudah berubah. Bagaimana An Xiu bisa menjadi gila? Cinta paksa? Penahanan? Dan semacamnya. Lebih tidak mungkin. Beberapa hari berikutnya, aku dan An Xiu terjebak dalam ambiguitas yang halus. Siang hari dia masih Miss An yang dingin dan seperti gunung es. Tatapannya padaku seperti melihat udara.
tidak ada bedanya. Tapi ketika malam tiba, tidur berjalanannya menjadi semakin intens. Berbagai macam muncul. Aku lembur di ruang tamu menulis PPT. Dia akan tidur berjalan sampai di belakangku. Lalu kebetulan tersandung kaki kursi. Seluruh tubuhnya dengan aroma segar setelah mandi jatuh ke arahku. Menunggu sampai aku selesai bekerja. Membantunya kembali ke kamar. Nafasnya yang panas itu setiap kali membuat jantungku berdebar. Tentu saja aku juga tidak kalah. Aku akan membuka kulkas saat dia tidur berjalan. Mengeluarkan susu. Lalu tidak sengaja menumpahkan susu ke seluruh tubuhnya. Secara perlahan mengusap tubuhnya. Dan dia selalu terpaksa menerimanya. Beranjak cepat kembali ke kamar sambil tidur berjalan. Tapi saat bangun di siang hari, kami berdua dengan sepakat melupakan semua yang terjadi kemarin. Masih hanya teman sekamar biasa yang bersahabat. Antara kami ada pemahaman tanpa kata. Ada komentar di komentar, dan maku, tentang ini. Pasangan kecil ini benar-benar suka bersenang-senang. Tapi yang dimainkan itu aku menangis saat aku mengira hari-hari penuh pertarungan kecerdasan dan keberanian ini akan terus berlanjut. Bahkan mulai merasa sedikit menikmati situasinya. Sebuah telepon memecahkan semua gelembung merah muda. Itu saudaraku, Guyan. 2 bulan yang lalu, pengkhianat Ye Shuang yang meninggalkan aku demi pacarnya. Tolong, di ujung telepon, Guyan terus mengeluh. Aku putus dengan Su King Sui. Dia langsung pindah, meninggalkanku sendirian di sini. Sewa rumah ini sangat mahal. Aku tidak punya pilihan selain bergantung padamu. Hatiku berdebar kencang. Guyan sedang dalam kesulitan. Aku tidak bisa tidak membantu. Tapi Guyan, jangan terburu-buru. Bicaralah perlahan. Bagaimana kalau kamu menginap di hotel beberapa hari dulu? Hotelnya mahal sekali. Selain itu, mencari teman sekamar secara mendadak sangat sulit. Guyan yang menangis memotong pembicaraanku. Ayah angkat Jiang Hu menolong dalam keadaan darurat. Bukankah tempatmu apartemen 2 kamar? Kamu punya hubungan baik dengan An Xiu. Coba kamu beritahu dia. Dia pasti akan setuju. Setelah aku menemukan rumah, langsung urus. Saya berjanji tidak mengganggu dunia 2 orang kamu dan wanita cantik itu. Saudara-saudara semua memanggilnya ayah angkat. Siapa yang bisa menolak? Saya terpaksa harus berani berbicara dengan An Xiu. Permintaannya sungguh tidak sopan. Tapi dia mendengarnya dan langsung mengangguk tanpa berpikir. Silakan saja. Saya sangat berterima kasih. Namun komentar di layar malah mengeluh keras. Jangan. Begitu karakter pendukung pria ikut campur, protagonis wanita dan pria akan mulai berselisih. Sesuai alur cerita asli, karakter pendukung pria akan memecah hubungan pasangan muda, menyebabkan protagonis wanita ditinggalkan dan menjadi gelap. Saya tidak mengerti mengapa Guyan ikut campur. Bagaimana bisa memaksa An Xiu menjadi gelap? Dia sifatnya polos. Tidak mungkin dia karakter pendukung pria jahat yang merusak hubungan utama dalam novel. Mereka berdua akan bergaul baik. Namun kenyataan membuktikan saya salah. Dan sangat salah. Kedua orang ini memang tidak cocok. Setelah Guyan pindah, An Xiu menjadi lebih dingin. Hanya berbicara beberapa kalimat dengan saya saja. Di malam hari tidak lagi berjalan dalam mimpi. Setelah mandi, dia tidak lagi memakai jubah mandi longgar, tetapi memakai pakaian tanpa warna piyama basah. Karena itu, Guyan selalu menarik saya untuk menanyakan Ye Shuang. An Xiu tidak lagi berjalan dalam mimpi. Pakainya begitu ketat. Kenapa berbeda dengan yang kamu katakan? Orang itu bersikap sangat dingin. Rasanya susah untuk bergaul. Bagaimana kamu bisa tertarik padanya? Rasanya orang itu terlalu sombong. Tidak tahu bagaimana harus merespon. Setiap kali saya hanya tersenyum dan mengabaikannya. Tapi di dalam hati saya menangis. Dunia 3 orang ini masih terasa agak sesak. Yang sejalan adalah Guyan juga berpikir begitu. Semakin dia melihat An Xiu, semakin tidak suka, menganggap sikapnya dingin dan sombong. Ingin An Xiu segera pindah, dan dia juga yakin An Xiu pasti punya pria lain. Alasannya sangat sederhana, orang kaya semua suka bermain-main dengan hati. Saya tidak berdebat tentang hal ini, hanya karena menutupi dahi sambil tersenyum pahit. Ketika dia melihat saya tidak mempercayainya, dia pun berkata dengan misterius, "Aku akan menyelidikinya untukmu." Saya mengira dia hanya omong kosong. Sampai pada hari itu saat jam kerja, dia mengirim video. Secara refleks saya membuka videonya. Jelas itu rekaman diam-diam. Gambarnya tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk melihat adegan di dalamnya. Di sebuah kafe, di dekat jendela, ada seorang wanita bernama An Xiu. Di depannya duduk seorang pria tampan berambut pendek dengan setelan berwarna krem. Kedua orang itu tampaknya sedang berbicara sesuatu. Sambil berbicara, mereka tertawa. Gerak-geriknya intim. Sekejap berikutnya, gambar tiba-tiba memperbesar dan memfokuskan. Terlihat pria tampan itu sedikit membungkuk ke depan dan mengulurkan tangan. Dengan lembut ia memegang tangan An Xiu yang berada di atas meja. Videonya sangat singkat. Sampai di sini saja berakhir. Namun saya terdiam di tempat. Di telinga saya, Guyan masih marah dan panik. Orang itu, Ye Shuang, memang tidak dapat diandalkan. Ternyata dia berkencan dengan pria lain. Untungnya saya mengikutinya. Barulah saya menemukan wajah aslinya. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Komentar di layar juga berisik sekali. Apakah itu tunangan masa kecil sang protagonis wanita? Semoga protagonis pria tidak keberatan dengan hal ini. Protagonis wanita dan tunangannya hanya memiliki ikatan perjodohan tanpa perasaan. Tidak ada perasaan. Tapi meskipun sudah bertunangan, dia tetap menggoda pria lain. Memang tidak terhormat. Di atas itu adalah cerita berwarna. Sekelompok cerita perselingkuhan dalam pernikahan. Tidak tertangkap saja sudah bagus. Cerita ini hanya memiliki tunangan. Semua ini dianggap spoiler. Lebih baik jangan ditonton. Sebenarnya cerita ini masih ada spoiler lain. Protagonis wanita juga memiliki cahaya bulan putih. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama kepada protagonis pria. Juga karena protagonis pria mirip dengan cahaya bulan putihnya. Cahaya bulan putih itu sangat spoiler. Apakah protagonis pria tahu ini akan meledak? Aku memang mau meledak. Tunangan?
Cahaya bulan putih. Jadi aku ini apa? Pengganti cahaya bulan putih. Masih yang ditipu tanpa status resmi. Kemarahan karena dipermainkan. Seperti lava gunung berapi yang meluncur ke atas kepalaku. Membakar seluruh akal sehatku. Penipu? Wanita busuk berpura-pura. Tidak heran berpura-pura mengambang. Aku belum berani mengaku. Ternyata ada tunangan bernama Ye Shuang. Bagaimana kalau kita pindah bersama agar tidak ditipu uang dan hati oleh wanita busuk seperti ini? Kata Guyan menyadarkanku. Aku semakin jauh dari An Xiu, semakin baik. Aku, Ye Shuang, tidak akan menjadi pengganti orang lain. Juga jangan merebut tunangan orang lain. Langsung aku menghubungi pemilik rumah. Pak Zhang memberitahunya bahwa aku ingin membatalkan sewa. Yang tak terduga adalah Pak Zhang ternyata membalas dalam hitungan detik. Ayo, ada apa ini? Apakah ada perselisihan dengan An Xiu? Orang muda? Bicarakan dengan baik. Pindah itu merepotkan. Sewa di sini? Pak Zhang? Agak mahal. Aku berencana pindah ke tempat lain. Jangan? Ye Shuang, bagaimana kalau sewa dikurangi untukmu? Diskon 20%. Tidak. Potongan 25%. Bagaimana? Oke tidak, berikan hormat pada Pak. Pertimbangkan lagi. Tidak harus pergi. Dulu aku akan berkata sambil tertawa. Tidak pindah. Hatiku masih senang. Aku merasa mendapat untung besar. Tapi sekarang Pak Zhang yang pelit tiba-tiba sangat murah hati. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Entah kenapa aku rasa ini ada hubungannya dengan An Xiu. Lalu aku langsung mengirim. Tidak bisa, aku punya pacar. Aku akan pindah tinggal di tempatnya. Ye Shuang, kamu sudah berpacaran. Bukankah itu dengan An Xiu? Tentu saja bukan. Lao Zhang tidak kembali lagi. Aku juga menghela napas lega. Memutuskan hati untuk segera pindah. Bisa kembali ke rumah. An Xiu sudah lama menunggu. Keadaannya tampak tidak baik. Rambutnya yang biasanya rapi kini agak berantakan. Terlihat agak murung. Melihat aku kembali. Matanya yang dalam seperti mengunci mangsa. Menatapku tanpa berkedip. Memang agak menakutkan. Tiba-tiba mengerti mengapa komentar mengatakan dia orang gelap dan gila. Tatapan sang protagonis wanita sangat menakutkan. Seolah-olah ingin memakan sang protagonis pria. Sang protagonis pria akan pergi. Protagonis wanita? Cepat hentikan dia. Aku sendiri menurunkan barang-barang. Mengganti sandal. An Xiu akhirnya berbicara. Suaranya dalam. Kamu mengajukan pertanyaan tentang kematian pada pacarmu. Aku dengan yakin mengucapkan kebohongan yang sudah kupikirkan lama. Ya? Ada apa? Aku pacaran? Harus melaporkannya kepadamu. Nona An, kita hanya teman serumah. Urusan pribadiku tidak perlu Anda khawatirkan. Hanya teman serumah. Dia mengatakannya sambil menggigit gigi. Dengan nuansa berbahaya. Udara seakan membeku. Aku pikir dia akan marah. Ingin menanyaku. Bahkan sudah siap berdebat dengannya. Tapi dia tidak memelukku. Sebaliknya dia dengan tenang bertanya. Bagaimana dia terhadapmu? Aku terkejut. Pertanyaan itu datang tiba-tiba. Sepenuhnya menyimpang dari skripku. Lumayan? Ya, baru saja mengucapkan sesuatu yang sangat berani. Ide yang sangat berbahaya tiba-tiba muncul. Jadi aku menambahkan lagi. Dia lebih kuat darimu. Tidak cukup menambahkan lagi. Kamu cukup biasa. Semua aspek juga mati-mati biasa. Keheningan menyebar di dalam ruangan. An Xiu sepertinya mendengar lelucon yang sangat absurd. Sudut bibirnya melengkung sedikit. Dingin dan sarkastik. Komentar? Bullet screen? Juga menjadi gila. Apa yang dikatakan protagonis pria? Apakah protagonis pria tahu bahwa orang di depannya adalah seorang pervert super? Aku punya firasat bahwa protagonis pria akan membayar harga untuk kalimat itu. Protagonis wanita. Aku mendukungmu? Ya entah kenapa, melihat komentar yang terus mengalir, hatiku tiba-tiba terasa gelisah. Tapi setelah dipikirkan lagi, masyarakat beraturan takut apa sih? Jadi aku kembali menegakkan dada. Tapi An Xiu tidak menggunakan kekerasan. Emosi yang bergejolak di matanya ditekan olehnya. Dia berbalik dengan diam. Langkahnya berjalan kembali ke kamar tidur. Malam itu aku bermimpi buruk. Dalam mimpi, aku terkunci dengan rantai di tempat tidur. Tidak bisa lepas. Badanku memar biru dan ungu. Di sebelah ada kamar mandi. Dari dalam terdengar suara mandi. Lalu orang itu keluar. Dia perlahan duduk di tepi tempat tidur. Mengulurkan telapak tangan mengusap wajahku. Memaksa aku melihat. Dia memerintahku memanggil istrinya sebagai An Xiu. Aku menahan rasa malu. Aku mengucapkan kata, istri. Dia puas. Detik berikutnya. Di belakangnya langsung tumbuh ekor hitam. Keesokan paginya masih gelap. Aku berkeringat-keringat dingin bangun dari selimut. Lalu menggoyang-goyang di sampingku sampai terbangun. Mimpi tadi malam terlalu nyata. Sepertinya di kehidupan sebelumnya memang mengalaminya. Ditambah lagi komentar yang terus menyebut penjara. Aku benar-benar takut. Aku harus pindah rumah. Semakin cepat semakin baik. Cepat? Mari kita segera kemas barang dan pergi. Aku sudah menghubungi perusahaan pindahan tiba di rumah baru setelah 2 jam. Aku juga sudah menyiapkannya. Meskipun kecil dan agak rusak, tapi cukup untuk tinggal. Keamanan juga bagus. Bisa mencegah orang aneh. Guyan melihat ekspresiku yang serius. Dia pun dengan lingkaran hitam besar di matanya. Dengan cekatan, dia membantu saya mengemas barang. Selama seluruh proses, pintu kamar utama terus tertutup rapat. Tidak ada suara sama sekali. Membuatku berpikir An Xiu sudah keluar. Namun ketika perusahaan pindahan mulai mengangkat barang ke atas, tiba-tiba pintu kamar utama terdengar ada gerakan. Pintunya terbuka. An Xiu keluar. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Namun aura Youshen kali ini 10 kali lebih dingin daripada biasanya. Guyan berteriak dengan nada sarkastik. Di siang bolong? Pura-pura apa sih? An Xiu tidak memperhatikannya. Tatapannya langsung menatap wajahku. Pandangan itu begitu kompleks sulit dijelaskan. Seperti ada rasa sakit terluka dan kesepian. Wajar? Aku dengan marah ingin menggerakkan kepala dengan kuat. Mencoba mengusir pandangan aneh An Xiu itu. Jadi aku langsung turun ke lantai bawah. Menunggu di dalam mobil. Selalu ingin mengatur komentar kami. Tapi menonton drama ini akhirnya masuk ke plot utama. Versi gelap yang memenjarakan aku datang. Pria utama?
Hati-hati ya, wanita utama sangat aneh ya. Ngomong-ngomong kembali, wanita utama tidak akan memanjat jendela masuk ke rumah pria utama. Kan? Harus kuakui, aku benar-benar takut dia melakukannya. Jadi aku segera memberitahu satpam. Aku tidak punya teman, tidak ada keluarga yang mencari aku. Semua tidak diizinkan masuk. Untuk merasa tenang, aku pasang kamera 360 derajat tanpa sudut mati di pintu. Dengan begitu, akhirnya aku lega. Hari ketika pindah ke rumah baru, Gu Wuyan berbahagia berputar di ruang tamu. Akhirnya bebas, menjauh dari wanita berbahagia lajang. Namun komentar melayang perlahan lewat satu baris. Jangan terlalu senang dulu, protagonis pria. Menurut perkembangan cerita, hari-harimu yang baik akan segera berakhir. Aku mengernyitkan hidung. Lajang itu paling bahagia. Hari baik baru saja dimulai. Tapi tamparan datang terlalu cepat. Tidak kusangka hari-hari yang menyenangkan tidak berlangsung lama. Pengkhianat pertama bukan satpam tua yang membebaskan orang. Bukan karena kamera mati. Bukan karena rumah bermasalah. Tapi saudara saya yang terlalu romantis. Saat melihat Su Qingsue keluar dari kamar Gu Wuyan, aku jadi kebingungan. Orang bodoh ini ternyata kembali bersatu dengan mantan pacarnya. Padahal baru putus beberapa hari yang lalu. Su Qingsue tampak seperti manusia biasa. Beberapa kata saja berhasil menenangkan Gu Wuyan. Tidak tahu mengapa alam semesta mempertemukan kembali setelah lama berpisah. Kayu kering menyulut api besar. Dia hampir tinggal di rumah kami, menempel bersama Gu Wuyan. Mimpiku yang buruk pun dimulai. Siang hari keduanya sering berciuman di ruang tamu, sepenuhnya mengabaikan aku yang berada di samping. Malam harinya malah lebih berlebihan. Suara dari sebelah tidak berhenti sampai larut malam. Berulang kali menyerang sarafku, membuatku lelah secara mental. Untuk ini, komentar Ruiping memang pantas disebut karya berwarna. Peran pendukung pria pun begitu berwarna. Aku langsung menyebutnya sebagai kebudayaan tradisional. Namun demi menghindari Anshiu, aku masih bisa menahan. Sampai suatu malam, aku ingin pergi ke ruang tamu mengambil minuman, membuka pintu kamar. Namun melihat permainan di sofa, akhirnya benang akal dalam kepalaku yang bernama rasionalitas benar-benar putus. Ye Shuang dan Su Qingsue terus ingin tinggal serumah denganku. Aku tidak bisa menahan perasaan. Jangan khawatir, tidak akan ada lagi. Aku tertawa kecil. Aku yakin tidak hanya akan ada lagi, tetapi juga akan ada lagi. Sia-sia? Sia-sia? Next, maka aku menyerah, memutuskan memberi ruang bagi pasangan muda itu. Mau pergi kemana? Hotel terlalu mahal, rumah teman terlalu memalukan. Di dalam pikiran hanya tersisa satu tempat, apartemen yang masih ada setengah bulan sewa sebelumnya pas untuk menjadi tempat sementara. Jadi aku diam-diam pindah kembali. Aku juga sempat bertemu dengan Anshiu. Kupikir dia akan menanyakan, tapi tatapan Anshiu seperti melihat orang asing. Tidak menanyai, tidak mengejek, tidak ada sedikit pun kepedulian. Dia tampaknya benar-benar tidak peduli lagi. Sejujurnya, hatiku terasa agak kehilangan. Mungkin malamnya belum terbiasa. Aku berbalik-balik tidak bisa tidur. Di antara setengah mimpi setengah terjaga tiba-tiba terdengar suara klik. Suara kunci pintu terbuka membuatku langsung terjaga. Sebelum tidur, aku jelas-jelas mengunci pintu dari dalam. Apakah ada pencuri? Aku menutup mata dengan keras berpura-pura tidur selama beberapa detik. Pintu dibuka perlahan. Suara langkah kaki semakin mendekat. Lalu aku merasakan kasur sedikit menurun. Dia duduk di tepi tempat tidur. Aku ketakutan sampai jiwaku terbang. Tidak berani bergerak sama sekali. Detik berikutnya, sebuah tangan dengan cepat menyelip ke dalam selimutku. Menangkap dengan tepat. Aku mengangkatku keluar dari selimut. Aku tidak bisa lagi berpura-pura. Berteriak ketakutan. Saat membuka mata, itu Anshiu, dengan mata tertutup, nafas panjang dan merata, seperti sedang tidur berjalan. Tapi siapa yang tidur berjalan seperti itu? Sangat terang-terangan. Jangan pergi. Dia mengencangkan lengannya, menyekapku erat. Tinggal selamanya di sini. Dia mengucapkan apa dalam mimpi? Aku berusaha berjuang beberapa kali. Tidak berhasil lepas. Aku hampir mengeluarkan sesuatu yang khas, tapi malah melihat komentar mengalir deras. Sial? Nilai kegelapan protagonis wanita ternyata hampir penuh. Apakah rencana penahanan akan dimulai? Sekarang tinggal menunggu sang protagonis pria membuat keributan besar. Membuat protagonis wanita menjadi sepenuhnya gelap. Nanti protagonis wanita akan mengunci sang pria di tempat tidur selamanya. Aku benar-benar terkejut. Aku menelan kembali kebudayaan yang belum terucapkan dari mulutku. Komentar layar masih bergejolak. Menyisir daftar alat yang membuat merinding itu. Pikiran saya berputar cepat. Berusaha memikirkan strategi. Bagaimana cara tetap selamat sampai fajar. Tolong, cepat. Tolong datang, tapi tidak ada yang menyelamatkanku. Hanya ada Anshiu di sekitarku. Dia menempelkan dagunya ke leherku, membisikkan di telingaku. Ye Shuang, jangan memaksa aku. Jika kamu pergi lagi, aku akan mengurungmu. Siapa sebenarnya yang memaksa siapa? Tapi aku tidak berani membuatnya marah. Sebaliknya, aku harus menyenangkan dia. Jadi aku menekan ketakutan dalam hatiku, menyentuh pipinya. Aku tidak akan pergi. Aku akan selalu bersamamu. Jangan sedih. Tubuh Anshiu menjadi kaku. Tidak ada yang dikatakan lagi. Saat aku ingin melepaskan diri dari pelukan, dia tiba-tiba menekan aku. Jatuh di atas tempat tidur yang lembut. Lalu tidak melakukan apa-apa. Nafas menjadi berat. Benar-benar tertidur. Keesokan harinya membuka mata. Sinar matahari bersinar indah. Udara masih dipenuhi aroma telur mata sapi yang menggoda. Ini seharusnya menjadi pagi yang malas dan indah. Jika kedua tanganku tidak diborgol dan terkunci pada pegangan tempat tidur. Anshiu orang ini benar-benar mengurungku. Jeritan kesedihan dalam hati. Mencoba. Berusaha melawan sebentar, tapi tidak bisa lepas sama sekali. Kupikir semalam aku menenangkan dia. Serius? Saya sangat marah. Tapi komentar, bullet screen, malah bersorak. Sungguh terkurung.
Paksa mencintai tokoh utama. Kamu pantas memilikinya. Rencana halaman pertama sang protagonis wanita berhasil dengan sempurna. Berarti pantas dapat hantu. Ini melanggar hukum. Saat amarah saya membara. Sambil memikirkan apakah harus berteriak atau menendang dinding. Melihat sebuah ponsel hitam tergeletak di atas meja samping tempat tidur. Itu milik An Siyu. Saya menghirup napas dalam. Berusaha menenangkan diri. Mencoba meraih tepi ponsel itu dengan tangan. Sekali. 2 kali. Percobaan ketiga. Akhirnya saya berhasil menjepit ponsel dengan jari. Saya merasa senang. Pada titik 1.1. Saya berhasil menarik ponsel ke arah saya. Ponsel itu ditarik ke tepi tempat tidur, tepat di sebelah saya. Tapi tepat saat saya hampir menyentuh layarnya, ponsel tiba-tiba menyala sendiri. Ada pesan baru masuk. An Siyu, jangan terlalu berlebihan pada Ye Shuang. Kalian akhirnya bertemu kembali dengan susah payah. Jangan menakutinya. Pesan itu datang dari Wang Ke, tunangan An Siyu. Lalu, apa sebenarnya arti pertemuan kembali? Otak saya langsung crash. Bukan hanya karena hal-hal ini, tapi juga karena wallpaper ponsel An Siyu. Itu adalah foto seorang anak kecil, berusia kira-kira 4 atau 5 tahun. Mata alisnya, senyum bodohnya, gigi taring kecil yang khas. Itu jelas saya. Itu foto kelam saya saat berusia 5 tahun. Otak saya menjadi kosong. Kenapa An Siyu punya foto bodoh saya waktu kecil? Apakah kami dulu sudah kenal dengan komentar yang tahu segalanya? Saat ini saya juga bingung. Layar penuh tanda tanya. Bagaimana situasi pertemuan kembali tokoh utama saat kecil? Saat saya berusaha mengingat, berusaha menemukan alasannya. Krek. Pintu terbuka. An Siyu berdiri di pintu. Pandangannya menatapku lurus. Ada juga ponsel yang menyala di sampingku. Aku tersenyum canggung. Sarapan sudah siap. Kalau begitu, mari kita makan. Wajahnya menjadi muram. Kau ingin lari? Aku langsung membantah. Bagaimana mungkin? Wajah An Siyu sedikit melunak. Berjalan cepat ke arahku. Saat dia meraih ponsel itu, bertahun-tahun yang lalu, sebuah sosok gemuk tiba-tiba muncul dalam ingatanku. An Pang Pang. Aku berseru kaget. Tubuh An Siyu dan tubuhmu tiba-tiba menjadi kaku. Tatapannya menunjukkan ketidakpercayaan. Suaranya sangat kering dan serak. Kau ingat kembali. Ingat apa? Hantu. Aku marah sampai menarik borgol dengan kuat. An Siyu, kau hebat ya. Setelah berhasil menurunkan berat badan, kau tak mengakui orang lagi, berpura-pura tidak mengenalku, berpura-pura tidur mengambang, masih mengikatku dengan borgol. Hal tentang kita berebut tanghulu waktu kecil, belum kutuntaskan denganmu. Saat aku berbicara, air mata mengalir. An Siyu kebingungan. Aku tidak berpura-pura tidak mengenalnya. Jarang sekali aku menjadi gagap. Tatapan matanya menghindar. Aku hanya marah. Aku mengerutkan alis. Kau marah apa? An Siyu tampak seperti melarikan diri. Suaranya malah penuh rasa bersalah yang berat. Aku marah karena kau melupakan. Aku melupakan semuanya sepenuhnya. Aku juga marah pada keluargamu. Dulu mereka pindah tanpa memberi kabar. Tidak meninggalkan alamat pun. Membuatku menunggumu lama. Mencarimu lama. Juga ada tanghulu zaman dulu. Jelas itu kau yang merebut milikku. Aku tercekik oleh tuduhan kekanak-kanakannya sampai sesaat tak bisa bicara. Dulu keluarga kami tiba-tiba bangkrut. Kami pun lesu menjual rumah dan pindah. Tapi hal memalukan seperti ini. Aku, Ye Shuang, bagaimana bisa mengatakannya? Bagaimana dengan Wang Ke? Kamu sudah punya tunangan, masih saja menggangguku. An Siyu merasa tak berdaya. Itu adalah pertunangan anak-anak yang dibuat-buat saat kedua keluarga masih kecil. Kedua keluarga kami juga pernah membicarakannya. Wang Ke dulu mengajakmu bermain game. Dia tahu aku menyukaimu. Dia juga punya pacar. Beberapa hari yang lalu aku bertemu dengannya. Dia bahkan memberi doa untuk kami berdua. Aku teringat memang dulu ada seorang anak laki-laki. Komentar-komentar berhamburan di layar. Ternyata kami bertemu sebagai teman masa kecil. Cahaya bulan putih itu ternyata diriku sendiri. Karakter utama perempuan menyembunyikan sangat dalam. Itu adalah kesalahpahaman antara aku dan Wang Ke. Pria utama, jangan marah. Aku memang tidak marah lagi. Tapi mengandalkan hal ini masih tidak berhasil. An Siyu, lepaskan aku. Aku mau tunjukkan sesuatu kepadamu. Sebenarnya aku ingin memukulnya. An Siyu menolak dengan tegas. Alasannya membuatku tertawa marah. An Siyu mengerutkan bibir. Karena kamu akan pergi. Aku benar-benar tak tahu harus berkata apa. Jadi aku bicara dengan tindakan. Aku langsung mengangkat setengah tubuhnya ke tempat tidur dengan kaki. An Siyu terkejut sejenak. Tapi mengikuti tekanan, menundukkan kepalanya. Aku mengincar posisi yang tepat, langsung mencium ke atas. Setelah lama, bibir kami berpisah. Karena leherku terasa pegal. An Siyu terdiam kebingungan. Lalu ujung telinganya memerah. Aku menatapnya tajam. Sekarang sudah cukup, kan? Cepat lepaskan atau tidak? Bagaimana melanjutkannya? Wajah An Siyu memerah sedikit. Beberapa detik kemudian, dia membuka mulut perlahan. Sebenarnya tidak membuka juga tidak apa-apa. Apakah komentar bintang saya seperti yang saya pikirkan? Omong kosong? Beberapa hari setelah sang protagonis pergi, sang protagonis wanita memang belajar dari awal sampai akhir. Semua hal akan ditunggu-tunggu, ingin melihat tidak boleh. Aku menolak, tapi penolakan itu tidak berlaku. An menggores ringan sudut bibirnya, melepaskan jaketnya. Aku langsung terpesona oleh kecantikannya yang memukau. Memang dia adalah wanita cantik yang membawa bencana. Tapi aku suka komentar dan maku. Akhirnya berubah menjadi kelopak mawar yang bertebaran di langit dan jarak hati penuh cinta. Dikirim ke kamar pengantin. Tidak heran memang konten berbayar. Protagonis pria dan wanita, Li Jin,
Mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Memberi hadiah mawar 999 ekstra. Aku bermain game sepanjang hari. Tangan lelah sampai jari-jariku tidak bisa diangkat. Untuk melampiaskan kemarahan, mulai memeriksa ponselnya. Isi ponselnya bersih. Tapi ternyata dia memiliki kontak dengan Su Qingsui. Anshiu merasa agak bersalah tentang hal itu. Aku melakukan sebuah transaksi dengan dia. Mataku terbuka lebar. Transaksi apa? Anshiu berkata. 100.000 yuan membuatnya memaksa kamu kembali. Aku langsung menggigitnya dengan satu gigitan. Anshiu tidak menghindar atau mengelak. Sebaliknya dia tertawa sambil menenangkan aku. Hati-hati dengan gigi. Mulai sekarang aku akan menggigitmu setiap hari. Selesai.